Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel nih teman-teman. Sudah sekian lama tidak bikin tutorial, tapi akhirnya kesampaian juga nih. Sempat off hampir 2 bulan karena kesibukan ya. Dan akhirnya mulai lagi bikin tutorial. Nah teman-teman, ini saya akan membagikan tips yang sering muncul ya. Jadi ada soal menggunakan VLOOKUP, kemudian yang menggunakan ifrag. Ini kebetulan soal ini waktu itu ya sedikit dari teman saya nih yang minta bantuan untuk mengerjakan soal di tes kerja ya. Dan soal ini juga sering muncul kita di guru-guru akuntansi gitu, dan soal-soal diklat ini juga sering muncul. Nah, mari kita lihat layar di depan ya teman. Kita di sini ingin menyelesaikan soal, yaitu soal laporan gaji karyawan CV maju bersama menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian yang kedua menggunakan if, kita komunikasikan dengan write. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Ada dua tabel di sini. Yang pertama adalah terdiri dari nomor NIP, nama, golongan, dan tanggal. Kemudian kita mau nyari nama pegawai menggunakan rumus VLOOKUP dari data di atas. Kita langsung aja ya dengan soal yang pertama, nama pegawai menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian NIP-nya C16, kemudian titik komanya langsung seperti biasa kita blok dari C5 sampai D9. Nah, sangat sederhana ya. Ini udah diulang-ulang rumus VLOOKUP. Jadi langsung kita ngerjain aja. Kita copy paste. Nah, kita copy paste, ternyata ada yang NA. Nah, kita lihat klik kanan, ternyata rumusnya lari. Nah, kalau rumus lari begini teman-teman, ada caranya, tinggal kita tarik, tapi ini cara manual ya. Nah, pasti ada lari juga. Kita klik lagi, misalnya di Rafael, pasti bakalan lari juga ya. Michael lari ke bawah ya VLOOKUP-nya. Nah, ini adalah cara sederhana, cara manual seperti itu. Kita tinggal tarik satu-satu, klik kanan, tarik satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, cara yang praktis biar kita rumus subjeknya mati, rumus kita pakai nembok yang sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Kita namain, dan nanti kita panggil lagi menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Kita hapus dulu sama dengan VLOOKUP. Kemudian subjeknya C16, kemudian kita panggil nama karyawan karena tadi nemboknya kita isi dengan nama karyawan, kemudian titik koma, kemudian 2, kemudian 0 false. Kita tarik ke bawah, maka hasilnya cocok ya, seperti itu. 13243, amin ya. 134. Kita coba copy paste ke bawah, maka dia akan berubah menjadi angel yang 11204. Nah, seperti itu. Jadi ini biar
enggak lari ya rumusnya. Oke, untuk soal yang kedua adalah bagian menggunakan fungsi if right diambil dari karakter nib yang paling akhir. Nah, karakter nib yang paling akhir, nah, kita misalnya nih kode 1 2 3 4, kode 1 adalah bagian keuangan, kode 2 pemasaran, kode 3 HRD, kode 4 administrasi. Kita langsung kombinasikan ya menggunakan fungsi if. Karena kenapa kita menggunakan fungsi if right? Karena kita paling kanan, di yang paling kanan soalnya adalah bagian menggunakan fungsi if right diambil dari karakter nib yang paling akhir. Nah, kata kuncinya adalah paling akhir. Nah, langsung ya, if right C16 sama 1 sama dengan 1. Jangan lupa ya, pakai titik tanda petik 2. Ini satu adalah bagian keuangan, kemudian if buka kurung right, kemudian buka lagi C16 subjeknya ya. Kemudian titik koma 1. Nah, satu angka paling akhir karena 1. Itu kalau misalnya 2 adalah bagiannya adalah pemasaran. Nah, di komen lagi untuk if right yang ketiga adalah HRD ya teman-teman. Sorry ada berisik ini anak-anak. Kemudian C16 titik koma 1 ya, sorry itu ada kesalahan 1, kemudian buka kurung titik koma 3, kemudian HRD. Ini nanti bakalan saya koreksi ya, saya coba. Kemudian right, kemudian yang terakhir adalah bagian administrasi. Nah, bagian administrasi nanti kita akan menemukan kesalahan karena saya ada sengaja salah ketik ini, biar nanti kita koreksi bersama salahnya di mana. Nah, ada kesalahan seperti ini, kesalahan rumus, teman-teman tidak usah panik and disco karena kita langsung ketahuan. Excel sendiri akan ngasih tahu. Kita lihat di mana ya. Jadi ini lihat di 3, di kode 3 yaitu HRD, karena setelah if right C16,1 itu harusnya sama dengan, nah kita ini cek satu-satu ya rumusnya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini kita, nah masih ada kesalahan belum terdeteksi. Kita coba lagi, kita analisa bareng-bareng salahnya di mana. Flag yang kedua udah benar, kemudian kita langsung flag lagi yang ketiga HRD. Nah, kita rubah di sini titik komanya menjadi sama dengan seperti ini. Oke ya teman-teman, udah ketemu kesalahannya di mana.
Jadi yang ke tiga kita ngambil dari NIP yang paling belakang nomor 3 adalah bagian HRD. Udah benar ya. Jadi nama pegawai Amin itu bagiannya HRD. Kemudian 13432 adalah bagian pemasaran, namanya Bagus. Kemudian 14321 namanya Rafael karena satu itu bagian keuangan. Kemudian yang terakhir adalah Angelia. 4 itu adalah bagian bagian administrasi ya, tapi di sini nggak ada. Kemudian 13243 itu kita copy paste lagi bagian HRD. Oke teman-teman, sekian aja penjelasan dari saya. Sedikit kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi